Para wisudawan dipersilahkan untuk duduk kembali. البرنامج التاسع إلقاء بعض الكلمات من وكيل الخريجين الذي سيلقيها أخونا محمد لطفي SAG وعليه فليتفضل مشكورا. الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Ibu Nyai Hajjah Mutammimi, Ketua Yayasan Al-Hikam Malang Kiai Abdul Hakim Hidayat SE. Yang saya hormati narasumber orasi ilmiah Dr. Kiai Ahsin Sakho Muhammad LCMA. Yang saya hormati pengasuh pesantren Al-Hikam Depok Kiai Muhammad Yusron Siddiqi LCMAG. Yang saya hormati jajaran pendiri STKK Al-Hikam Depok Dr. Kiai Ahmad Muhaimin Zain MA dan Dr. Kiai Ahmad Fatoni LCMA. Yang saya hormati Ketua Senat Ustadz Dr. Subur Wijaya MPDI, para dosen STKK Al-Hikam dan jajaran Sivitas Akademika, para wali wisudawan dan segenap wisudawan, para tamu hadirin yang berbahagia. Sebelumnya izin memberikan klarifikasi terlebih dahulu, karena yang bertugas memberikan sambutan sebelumnya bukan saya, tapi teman saya yang mundur alon-alon tanpa alasan dan rintangan. Jadi kalau ada minus dari sambutan ini, mohon ditujukan ke yang bertugas tetapi tidak hadir, yaitu Rizky Ijaz Mahdi. Kemudian bentar. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, anak Madura Tulen. Saya di sini mewakili teman-teman wisudawan angkatan 9 STKK Al-Hikam Depok untuk memberikan sambutan. Jujur sambutan ini dibuat dengan tempo sesingkat-singkatnya, yaitu habis subuh tadi. Kami pertama memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru dan dosen yang selama 4 tahun telah sabar dan telaten mendidik kami hingga kini kami menjadi paten dan insya Allah kompeten. Pede dulu kan. Kami yang dulu yang hanya berwawasan sempit, pengetahuan hanya seuprit, memandang sesuatu dengan pandangan sulit dan rumit, kini seolah kami diberi teropong besar sehingga kami mampu melihat segala hal tidak hanya dengan satu sudut pandang, tidak mudah menyalahkan, membid'ahkan, alih-alih mengkafirkan yang tak sepaham. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, al-insan aduwwu ma yajhal. Manusia adalah musuh ketidaktahuannya. Seringkali kita bermusuhan, bertengkar hanya karena salah paham, hanya karena kita tidak mengerti dan tak memahami alur pikiran orang yang kita musuhi. Hal ini senada dengan makalah yang lain yang disebutkan, yaitu konon ini juga dari Sayyidina Ali, min akhlaqil jahil al-ijabah qabla an yasma' wal mu'arada qabla an yafham wal hukmu bima la ya'lam.
Karakter orang bodoh adalah menjawab sebelum selesai mendengar, membantah sebelum memahami masalah, memvonis sesuatu padahal tidak mengerti persoalan. Berikutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada orang tua kami atau wali. Saya mewakili teman-teman yang sedang berwisuda angkatan 9 yang selama ini telah mendoakan dan mendukung anak-anaknya untuk terus melangkah maju. Bahkan mereka mendorong kami untuk bisa mengungguli kehebatan dan pencapaian mereka di masa lalu. Sebodoh-bodohnya orang tua, ini bukan berarti menganggap bodoh wali ya. Sebodoh-bodohnya orang tua pasti tak mau anaknya bodoh juga. Sejahat-jahatnya orang tua pasti tak rela anaknya menjadi serigala, apalagi yang berbulu domba. Mungkin di sini tak semua orang tua yang hadir memiliki kesempatan untuk kuliah di masa lalunya, apalagi sampai kuliah jauh, Depok, tetangga ibu kota, kampusnya Al-Hikam lagi, itu susah Pak. Rumit, masuknya aja rumit, apalagi kalau udah masuk, lebih gawat lagi itu. Jadi ya meskipun kami tentu memaklumi para orang tua dulu yang tidak sempat kuliah, apalagi kuliah di Al-Hikam, karena Al-Hikam waktu itu belum ada. Namun orang tua mana yang tak bahagia? Bahkan banyak mungkin sekarang yang sudah berkaca-kaca di antara para wali, tak menyangka kini menyaksikan anak-anaknya dipasangkan toga untuk diberi gelar sarjana. Ini adalah hadiah kecil bagi kami, dari kami khususnya bagi saya pribadi yang ditujukan kepada para orang tua kami yang tercinta. Mohon diterima wahai ayah dan ibu. Ada 3 jenis seorang anak. Ini saya mengutip. Yang pertama jenis anak yang disebut sabik, yaitu seorang anak yang lahir dari orang tua yang hebat, lalu mereka tidak berpuas diri sehingga terus mengupdate pengetahuan, mengupgrade kualitas diri sehingga melampaui kehebatan dan prestasi orang tuanya. Itu disebut anak yang sabik. Disebut anak yang sabik. Kemudian anak yang kedua disebut anak yang lahik, yaitu seorang anak yang lahir dari orang tua hebat dan dia tidak bisa melampaui orang tuanya, tapi minimal bisa menyaingi, seimbang dengan kehebatan orang tuanya. Itu disebut anak yang lahik. Dan yang ketiga bukan faik, pasti bukan faik, bukan hazik juga. Yang ketiga adalah anak yang disebut dengan mahik, yaitu disebut dengan anak yang mahik. Seorang anak yang lahir dari orang tua hebat dengan nama baik, dengan kesolehan, mungkin anak seorang kiai, tetapi karena mereka terleha-leha. Seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang hebat, mereka menghapus jejak kebaikan prestasi orang tuanya. Itu disebut anak yang mahik. Insya Allah di antara kita tidak ada ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih secara pribadi kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah menjadi partner dalam mengarungi kehidupan di dunia pesantren Al-Hikam Depok ini yang penuh lika-liku dan keseruan. Terima kasih saya ucapkan kepada 1. Fadil Alif Maulana SAG asal DKJ, 2. Arya Bimantara Putra SAG, Rizky Ijaz Mahdi asal SAG asal Pekanbaru Riau. Sisanya akan saya sebutkan di warung kopi. Jangan harap disebutkan semuanya. Berikutnya, saya mewakili teman-teman STKK Angkatan 9 ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua guru dan ustadz dan segenap keluarga Al-Hikam. Tentunya selama 4 tahun kami di sini banyak kesalahan dan kehilafan yang telah dilakukan. Terakhir, izin saya membacakan 2 puisi karya saya pribadi yang ditulis ya selama iseng-iseng di Al-Hikam ini. Itu ada 2 judul puisi. 1 ibu, judulnya tentang ibu. Yang kedua tentang keresahan sebagai anak muda, sebagai anak mahasiswa, mungkin yang juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Saya mulai dari membacakan puisi yang berjudul Ibu Adalah Malam oleh Muhammad Lutfi. Jika malam adalah pakaian, dengan benang-benang halus begitu tulus menelan cahaya, hingga air mata tak dapat melihat bola mata mana telah membuangnya.
Jika Ishak adalah pengemis yang harap malam tenggelamkan suara-suara, hingga tak perlu malu lagi ia menutup mulut, hanya demi tahan kalut. Ibu, kau adalah malam yang tanpa aku mengemis, kau telan habis gerimis yang tak mungkin kusembunyikan darimu. Kau lahap suara hingga tak tersisa Ishak, dan kau simpan semua dalam dadamu sendiri. Ditulis Depok 28 Desember 2022. Untuk ayah tidak saya buatkan puisi, karena bukan karena kami tidak sayang ayah, karena belum ada aja puisinya. Puisi yang kedua berjudul Hidangan Kosong. Ini bisa diketik di Google, dimuat di website Al-Hikam Wali Songo Online. Berjudul dengan puisi naratif Hidangan Kosong. Jadi yang ingin tahu teksnya, ingin baca-baca nanti bisa di googling ya. Hidangan Kosong oleh Muhammad Lutfi. Kumpulan kertas kosong, entah apa harus kutuangkan. Pandangan pun kosong, meneropong lorong-lorong waktu. Kekosongan masa silam, keabaian masa sekarang. Akankah menjadi bom waktu di masa mendatang, atau malah akan mendatangkan gelak tawa, menjadi lembaran-lembaran sejarah kehidupan di buku catatan yang akan kutulis kemudian, dan menjadi topik perbincangan kelak bersama kawan-kawan saat sama-sama beruban. Kurasa semua bisa menjadi kenangan, kekosongan-kekosongan pun demikian. Pikiran kosong, jangankan menyongsong masa depan, mengusung masa sekarang sudah bikin meriang. Tugas kuliah diharuskan segera dituntaskan, dunia menuntut percepatan dan pencapaian. Berpikir keras konon bikin cerdas, tapi aku tak suka yang keras-keras. Selain mengeraskan alarm saat terlalu lama terlelap, atau mengeraskan suara dalam kesendirian saat sunyi sudah berhenti menjadi nada dalam sepi. Berpikir cerdas konon bisa bikin urusan cepat tuntas. Lantas apa yang perlu dibereskan, disegerakan dan dituntaskan jika tak ada yang benar-benar selesai selama kehidupan belum usai? Aku pilih tetap tenang, santai, mengabaikan segala tuntutan, tak memikirkan apa-apa selain yang mengasyikkan. Anehnya, aku asyik dengan kekosongan. Otak kosong, jika tong kosong nyaring bunyinya adalah kepandiran dan kesombongan, aku masih bisa memilih diam atau diam-diam dalam lamunan. Kupunguti saja kekosongan yang lalu, yang kini dan yang mendatang. Dengan sedikit racikan kata-kata, lalu kuhidangkan ke orang-orang di jagat maya, biar gawai mereka sesekali sepi dari hiruk pikuk yang membosankan. Biar aksara-aksara sunyi mengisi sepi yang tak mereka sadari. Karena euforia zaman, sihir digital dengan segala aplikasi yang ditawarkan, biar mereka turut menikmati kekosongan yang tak mungkin ditemukan di smartphone. Itu jika mereka mau menikmatinya. Itu pun kalau mereka suka dan bisa. Perpus kosong, buku-buku usang, karya para penulis di masa silam memang tak terhapus guratannya. Hanya saja orang-orang sekarang lebih suka membaca di laman-laman gawai, lebih simpel katanya, tanpa lembaran, tanpa halaman. Semoga aksara kekosongan ini menjadi tambahan. Kekosongan, kesunyian, kesepian adalah tempat, adalah waktu, adalah kesempatan, penjernihan, pembersihan, penyucian akal, hati dan jiwa. Ditulis di Depok 9 September 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salahnya mohon dipertanyakan ke Rizky Ijaz Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran wa hadina ila sawa'is sabil.